Perhatikan media gambar di layar. Perhatikan media gambar di layar. Di samping tanda panah itu, di situ ada bacaannya di situ. Tanwin, nun sukun garis miring tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk menjelaskan ilmu tajwidnya itu dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar dalam penjelasannya. InsyaAllah Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-15. Ini kami mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, suara kami agak sedikit serak ya, karena kemarin habis demam, batuk, dan seraknya belum hilang. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Sekarang mari sama-sama kita bahas ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada hukum alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf jim termasuk tidak salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Termasuk kan? Ini alif lam bertemu dengan huruf jim. Dikarenakan huruf jim ini huruf qamariyah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca izhar qamari, lamnya lam qamariyah. Maksudnya dibaca izhar itu huruf lamnya terbaca jelas. Wa khalaqal, terbaca kan huruf lamnya. Wa khalaqal, ada tanda sukunnya begitu. Wa khalaqal. Kemudian ja ini namanya adalah mad lazim kilmi mutsaqqal atau kalimi mutsaqqal. Namun kita perlu tahu dulu kenapa kok ja ini dibaca panjang. Apa tanda panjangnya gitu. Perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam pada mad tabi'i. Di rumus 3 warna hitam itu, cara kita memahaminya, kalau kita baca Al-Quran bertemu alif,
sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada baris fathah, baris miring di atas tuh. Di bawahnya ada titik-titik. Titik-titik di sana tuh maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahami dari awal. Cara kita memahaminya dari awal yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini contoh dalam bacaan tuh seperti ini diantaranya. Di sini ada alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf ja ini dengan huruf jim ini. Sebelum alif sebelah sininya nih ada ini nih, ada harokat fathah. Baris miring ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah, maksudnya sama saja. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ja dibaca panjang. Ja dibaca panjang pada awalnya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang bertasydid tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Nah, maka dia berubah menjadi mad lazim kilmi mutsaqqal atau mad lazim kalimi mutsaqqal. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Sehingganya panjangnya mad lazim kilmi mutsaqqal itu dibaca dengan panjang 6 harokat. Nah, kita panjangkan 6 harokat baru ujungnya itu dikasih naber. Nah, dikasih tekanan, berat dia ujungnya. Nah. Jan, panjangkan 6 harokat dulu. Jan, nah dikasih naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu, ya. Nah, di antaranya pada mad lazim kilmi mutsaqqal ini ya, atau kalimi mutsaqqal ini. Nah, sehingga ditekan sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Jan, nah berat ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun yang bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Nah, perhatikan media gambar di layar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Supaya tidak keliru, kalau yang masih pemula dalam belajar tajwid ketika kami katakan seperti itu, nanti khawatirnya kan berpikir seperti ini. Oh, berarti setiap huruf nun yang ada tanda tasydidnya, setiap huruf mim yang ada tanda tasydidnya, berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya gitu. Khawatirnya kan berpikir seperti itu. Padahal tidak. Kalau kemasukan sesuatu gitu. Contohnya ini huruf mim ada tanda tasydidnya, tapi ini hukumnya bukan gunnah nih. Ini juga nih. Huruf nun ada tanda tasydidnya, tapi ini hukumnya bukan gunnah musyaddadah hukumnya. Nah, ini kenapa kok gunnah gitu? Jadi gini, yang masih pemula dalam belajar tajwid belum tahu tentang hukumnya idgham begitu. Supaya tidak sampai salah dalam menentukan hukum, tidak sampai keliru dalam menentukan hukum gunnah. Jadi seperti ini. Ketika kita menemukan huruf nun yang bertasydid atau huruf mim yang bertasydid, nah ini yang kita temui huruf nun bertasydid. Nah, kemudian sebelum huruf nun bertasydid sebelah sininya nih, di sininya nih, enggak ada kan di sini nun sukun, enggak ada kan di sini tanwin. Nah, maka berarti huruf nun yang bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya kita gunnahkan. Kita gunnahkan itu kita dengungkan. Jadi di bagian jan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak kira-kira sepanjang 2 harokat. Nah. Wa khalaqal janna mim. Nah, ditahan di sini dipanjangkan sejenak gitu. Kemudian mimma nun sukun setelahnya huruf mim. Nah, namun sebelum itu perhatikan media gambar di layar. Di samping tanda panah itu, di situ ada bacaannya di situ. Tanwin, nun sukun garis miring tanwin. Dan seperti yang kita lihat bahwasanya
tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Nanti ada baris 2 letaknya di atas huruf, itu namanya fathatain. Nanti ada baris 2 letaknya dia di bawah huruf, namanya kasrotain. Dan yang satunya lagi namanya dhammatain. Jadi supaya kita tidak bingung kalau yang masih pemula, jadi gini, kalau kita baca Al-Quran setiap, ingat ya kalimatnya itu setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, jadi ada nun sukun atau ada tanwin, baik itu baris 2 di atas huruf fathatain atau baris 2 di bawah huruf kasrotain atau yang satunya lagi namanya dhammatain itu ya. Maka di situ terjadi hukum tajwid dan kita memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti kalau misalkan ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, nah nanti itu ada pembahasan tersendiri dia gitu. Kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol gitu. Namun kita sudah ingat nih, kalau ada nun sukun atau ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Nah, contoh seperti ini. Di sini ada nun sukun, berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk kita menentukan hukum tajwidnya bagaimana gitu, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Berarti ini nun sukun, setelah huruf nun di sini huruf apa? Huruf mim. Nun sukun setelahnya huruf mim. Nah, sebelah sini yang kita perhatikan. Nah, huruf mim ini yang harus kita ketahui huruf apa dia, seperti itu. Supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat, bahwasanya huruf mim ini termasuk salah satu daripada huruf idgham bi gunnah. Jadi huruf idgham bi gunnah ada 4, harus dihafal supaya kita bisa menguasai hukum-hukumnya. Nah, jadi nanti kalau ada nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, dikecualikan nanti pada izhar mutlak. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf mim, dikarenakan huruf mim huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dimasukkan ke huruf idgham bi gunnah. Kemudian disertai dengan dengungan, disertai dengan gunnah. Nah, jadi ini kita masukkan. Ini kita baca mimma, jangan dibaca minma, tapi dimasuk bunyi nun sukun melebur masuk ke huruf mim. Kita baca mimma. Nah, jadi huruf nun sukunnya ini ada, tapi seolah-olah dianggap tidak ada, seperti itu. Mimma, karena dia masuk melebur ke sini. Kemudian digunnahkan, didengungkan. Jadi di bagian mimnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kira-kira sepanjang 2 harokat. Mimma, mim, nah kita tahan. Mimma, seperti itu. Ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih, kenapa kok ma ini dibaca panjang gitu? Apa tanda panjangnya gitu kan? Sudah dapat mengira-ngira. Perhatikan lagi media gambar di layar. Perhatikan lagi rumus 3 warna hitam. Nah, di rumus 3 warna hitam tadi sudah kami jelaskan. Kalau kita baca Al-Quran ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang gitu. Nah, itu rumus 3 yang warna hitam. Nah, ini contoh dalam bacaan lagi yang kita temui seperti ini. Di sini ada alif, alif disambung dengan huruf mim. Sebelum alif, sebelah sininya nih ada ini nih, ada harokat fathah, tanda baca fathah nih, baris miring nih. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di sini kan yang memiliki harokat fathah huruf mim, maka huruf mim yang dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Mim marijim, huruf ro memiliki harokat kasroh, baris miring di bawah namanya harokat kasroh. Maka huruf ro dibaca tipis, baca tarkik. Nah, tipiskan huruf ro-nya. Rijim, di sini ada tanwin, berarti terjadi hukum tajwid. Karena kan tadi kami katakan tuh, kalau ada nun sukun atau tanwin terjadi hukum tajwid gitu. Di sini ada tanwin, terjadi hukum tajwid lagi. Untuk menentukan hukum tajwidnya bagaimana? Perhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim ini huruf apa? Harus kita ketahui. Kita lihat lagi, huruf mim masih termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, maka cara membacanya bunyi tanwinnya dimasukkan melebur ke huruf mim. Sehingga kita baca rijim, jangan dibaca rijin, tapi rijim.
Kemudian di bagian jimnya itu suaranya itu kita tahan. Kita panjangkan sejenak kira-kira sepanjang 2 harokat. Nah, idgham bi gunnah. Karena huruf mim ini huruf idgham bi gunnah. Rijim min nar. Jim, nah kita gunnahkan sepanjang 2 harokat. Kemudian di sini ada nun sukun, setelahnya huruf nun. Nah, ini bisa dinamakan dengan hukum idgham bi gunnah, bisa juga dinamakan dengan idgham mutamassilain shaghir. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini ada huruf nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Setelahnya di sini huruf nun. Huruf nun termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah kan? Nah, maka nun sukun bertemu dengan huruf nun. Dikarenakan huruf nun ini huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya sama, yakni bunyi nun sukunnya dimasukkan melebur ke sini. Nah, makanya kita baca min, kemudian digunnahkan. Jadi bagian minnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan saja, kira-kira sepanjang 2 harokat. Nah, kita tahan suaranya. Min, nah kita gunnahkan, kita dengungkan, kita panjangkan sebentar. Min nar. Kemudian ini juga bisa dinamakan dengan idgham mutamassilain shaghir. Jadi bertemunya 2 huruf yang sama. Nah, ini bertemu dengan 2 huruf yang sama kan? Nun bertemu nun. Huruf nun yang satunya sukun. Huruf nun yang satunya ini sukun. Ini tanda sukun tuh seperti ini. Atau huruf mati. Huruf yang satunya lagi dia hidup. Huruf yang satunya lagi dia berharokat. Ini tidak sukun. Nah, jadi bertemunya 2 huruf yang sama. Huruf yang satunya sukun, huruf yang satunya berharokat, atau huruf yang satunya mati, huruf yang satunya hidup, maka dinamakan dengan idgham mutamassilain shaghir. Nah, bertemunya 2 huruf yang sama, huruf yang satunya sukun, huruf yang satunya berharokat, maka bisa dinamakan dengan idgham mutamassilain shaghir. Cara membacanya sama gitu. Tapi idgham mutamassilain shaghir itu bukan semuanya nanti semua hukum idgham mutamassilain shaghir itu didengungkan, tidak. Ini kita dengungkan karena ini di sini nun sukunnya bertemu dengan huruf nun begitu. Bertemu dengan huruf gunnah. Maka ini kita dengungkan gitu. Min nar. Kemudian nar dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita membaca Al-Qur'annya itu tidak berwakaf di huruf ra, tidak berhenti di huruf ra, maka panjangnya na tetap menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Akan tetapi tadi itu kita membacanya berwakaf di huruf ra, berhenti di huruf ra, sehingga na dari mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Mengapa kok begitu gitu nah. Namun yang penting untuk kita ketahui dulu, kenapa kok na dibaca panjang? Apa tanda panjangnya na? Nah, itu yang penting untuk kita ketahui dulu. Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok na ini dibaca panjang, tanda panjangnya apa begitu. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan juga mengetahui tanpa bantuan media gambar seperti itu, supaya langsung bisa. Penjelasannya sama, kenapa kok na dibaca panjang, sama dengan ma ini tadi. Kenapa kok ma dibaca panjang, sama kenapa kok na dibaca panjang. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 warna hitam penjelasannya. Karena di sini ada alif. Ini alif nih, yang ke atas nih. Sebelum alif, sebelah sininya ada ini. Ada harokat fathah, baris 1 miring nih, harokat fathah atau tanda baca fathah. Sehingga huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Untuk di sini huruf yang disukunkannya huruf ra. Na bertemu dengan huruf ra yang disukunkan dibaca nar. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau
mad arid li sukun dibaca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya panjangkan 2 harokat. Kalau dibaca dengan panjang 4 harokat, semua panjangkan 4 harokat. Begitu juga kalau 6 harokat, semua panjangkan 6 harokat mad arid li sukunnya. Nggak boleh selang-seling. Setiap kita baca Al-Quran, panjangnya mad arid li sukun harus kita baca sama panjangnya gitu. Semua mad arid li sukun yang kita temui pada saat kita baca Al-Quran itu. Nah, begitu. Kemudian huruf yang disukunkan huruf ro. Ini kalau berwakaf di huruf ro kita baca nar. Jangan dibaca narin baru berhenti, baru berwakaf. Jangan, salah. Kenapa kalau huruf ro disukunkan? Jadi kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, kita tuh berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, seperti itu. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf kita, berhenti kita di huruf ro. Untuk di sini huruf ro tuh nggak dibaca panjang. Nah, jadi karena kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, sehingga kita baca nar, seperti itu. Kemudian huruf ro ini kan dia kedudukannya itu sukun, kedudukannya itu mati, mati sebab kita matikan, sukun sebab kita sukunkan, karena sebab berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Nah, jadi kalau ada huruf ro sukun, nah kita perhatikan tanda baca sebelumnya, tanda baca huruf sebelum ro sukun. Di sini kan ro ini menjadi sukun. Nah, sebelah sininya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah ini tadi. Maka karena ada huruf ro sukun, sebelum huruf ro sukun sebelah sininya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ro sukunnya dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Nah, ditebalkanlah huruf ro-nya. Nar, seperti itu. Kemudian di sini ada waqaf, tanda waqaf, bentuknya huruf jim. Ini namanya waqaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh. Jadi maksudnya apa? Boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kita kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, terserah kita sebagai pembaca. Mau berwaqaf, berhenti dulu untuk mengambil napas, silahkan. Mau tidak berwaqaf, kita wasolkan saja juga silahkan, begitu. Kalau menemukan tanda waqaf jim seperti ini, waqaf jaiz. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.